Pak, selama ini Pak Setio bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, sebenarnya untuk mengidentifikasi ini cukup mudah ya. Dikatakan rujukan moral jika dua hal yang satu benar, yang satu salah. Sedangkan kalau dua-duanya sama benar, maka dikatakan sebagai diri. Selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu terutama untuk kasus-kasus dilema etika dengan Ya, jadi terlebih dahulu sebelum saya akan identifikasi dari pihak-pihak yang bermasalah untuk dimintakan penjelasannya apa yang menjadi permasalahan. Kemudian dari situ kami bermusyawarah dengan pihak-pihak atau warga sekolah, termasuk dengan stakeholder komite sekolah, apa yang perlu diputuskan mengenai permasalahan, sehingga permasalahan ini dapat diselesaikan dan dari suatu kesepakatan yang bisa diterima bersama. Kemudian Bapak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Yang pertama, saya mengambil pihak yang bermasalah atau yang menjadi pihak yang memiliki masalah kita ini, dia datangkan klarifikasi apa yang menjadi masalahnya, kemudian bersama-sama berdiskusi dengan guru dan pihak stakeholder atau komite sekolah. Kemudian dari situ akan diambil keputusan yang diharapkan dapat diterima oleh pihak-pihak yang bermasalah, sehingga keputusan diambil tidak merugikan siapapun. Jadi intinya yang penting tidak merugikan siapapun ya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ketika menghadapi kasus dilema etika ini, maka ini akan menjadi catatan bagi kami sekolah. Tentang catat akan kami evaluasi dan kita sampaikan kepada semua warga sekolah bahwa kita sudah menyelesaikan suatu permasalahan dan kita harapkan ini tidak dilakukan. Jadi tidak realisasi permasalahan sudah selesai, kemudian harapannya memang yang sudah keputusan diambil itu menjadi acuan kita permasalahan selanjutnya. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini? Ada beberapa masalah ketika saya menghadapi dilema etika ini, ketika kita tahu yang bersangkutan itu mempunyai perbedaan belakang, ada yang berbeda, maka perlu diambil langkah yang bijak, karena itu tantangan tersendiri. Karena saya harus menyesuaikan kondisi yang seharusnya dilaksanakan yang memang diminta di sini, terutama dengan mungkin kita udah pendidikan seperti itu. Nah, bukan kritik ya, bukan bijak, sehingga keputusannya itu sangat diperlukan. Jadi latar belakang itu mempengaruhi sekali, mempengaruhi pandangan setiap orang. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Saya tidak mempunyai jadwal tertentu dalam jangka ini. Ketika kasus itu muncul atau ada yang kita segera diselesaikan. Dan prosedur yang saya sudah ya
dapat menjadi hasilnya secepat mungkin sehingga tidak menjadi ganjaran di kemudian hari. Secepat mungkin supaya tidak menjadi ganjaran di kemudian hari. Adakah orang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, tentunya saya memerlukan dukungan dari semua pihak. Tentu saya berkolaborasi untuk dukungan juga termasuk dukungan dari orang tua mahasiswa, kemudian dari karena permasalahan yang masih jadi apapun yang masalah adalah masalah kita semua. Jadi banyak yang terlibat ya Pak dalam pengambilan keputusan karena bukan saja Bapak tetapi harus mempertimbangkan orang-orang seperti orang tua, dewan guru, mungkin juga murid ya Pak ya. Pak, kemudian dari semua hal yang sudah disampaikan ini Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil mungkin dari pengalaman Bapak selama memecahkan kasus dilema etika ini? Pembelajaran saya adalah bahwa ternyata dibutuhkan pentingnya komunikasi dan komunikasi baik dari semua pihak, dari pihak sekolah, dari pihak student, sehingga apa keputusan akhir yang diambil itu sudah sesuai sasaran, ya, kemudian berdampak positif dan berpihak pada siswa.